Baik. Yuk, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau maju memimpin doa? Siap, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Doa selesai. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, supaya tambah semangat lagi dalam belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo, siapa yang mau maju untuk memimpin jadi dirjen? Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Azam. Mas Azam tidak masuk kenapa ya? Sakit. Kita doakan ya, semoga Mas Azam lekas sembuh kembali dan bisa masuk ke sekolah seperti biasanya. Yang dari sana kelihatan nggak papan kelasnya? Ya. Coba itu mejanya yang masih belum urut, belum lurus, diluruskan terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Kita bisa maju. Pada pagi hari ini perasaan kalian bagaimana saat ini? Yuk, silahkan ungkapkan perasaan kalian pada emoticon yang ada di sebelah itu. Nanti sesuaikan dengan perasaan kalian pagi ini, terus masukkan ke dalam amplop yang sudah ada nama kalian masing-masing. Yuk, silahkan yuk. Dari Mas Alindra dulu, yuk maju yuk. Yuk, silahkan. Semangat ya belajarnya ya. Bagia, Sofia, yuk lanjut. Sekarang
mempelajari materi tentang Indonesiaku kaya alamnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, masih ingat dengan keyakinan yang kalian buat? Masih. Coba, ada yang masih ingat kalimatnya? Saling menghormati guru pengalaman. Nah, kalau ada teman kalian yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas tersebut, dinasihati, dikasih tahu. Terus, Dikasih tahu tidak mengulangi perbuatan. Jangan lupa juga ada kalimat sakti yang harus kalian ucapkan setiap harinya. Jika kalian butuh bantuan harus selalu mengucapkan tolong. Kalau kalian melakukan kesalahan, apa yang harus kalian ucapkan? Minta maaf. Kalau kalian sudah diberi bantuan atau dikasih sesuatu sama orang lain, bagaimana? Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Pembelajaran ini tujuannya yaitu dengan melalui gambar, video, audio atau penjelasan dari guru, nanti kalian bisa menyebutkan sumber daya alam yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui dengan benar. Setelah itu nanti melalui penjelasan kalian bisa menjelaskan tentang penggunaan sumber daya alam yang bijaksana melalui minat kalian masing-masing. Ada yang melalui gambar, ada yang melalui puisi atau lagu, ada yang melalui membuat sebuah karya. Itu ya tujuan pembelajaran dari ini. Maka kalian harus mempelajari materi tersebut supaya kalian bisa menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Kalian mengetahui manfaat sumber daya alam untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kalian sarapan apa? Sarapan nasi goreng. Sarapan nasi goreng. Oke, berarti setelah sarapan nasi goreng yang lain? Nasi sama telur. Nasi sama telur. Nah, kalau gue ini tadi pagi sarapannya nasi sama telur. Kalau gue ini ya makanan kesukaannya sebenarnya bakso. Kalau kalian makanan kesukaannya apa coba? Ayam, seafood. Ayam, seafood, Nasi goreng. nasi goreng. Ada yang ayam, ada yang nasi goreng, ada yang apa tadi seafood. Seafood misalnya apa, Mbak? Kepiting, mie ayam, nasi goreng. Itu sebenarnya asalnya dari mana? Ya, kepiting dari laut, dari alam juga. Terus ada nasi goreng. Nasi asalnya dari mana? Tumbuhan, ya dari padi. Apakah hewan dan tumbuhan itu termasuk sumber daya alam? Jauh sekali. Ternyata makanan yang kita konsumsi setiap hari itu berasal dari alam. Ada 3 anak, kalian perhatikan dalam gambar tersebut. Anak tersebut sedang bercakap-cakap di mana? sungai. Sungai itu apakah termasuk alam juga? Mereka bercakap-cakap tentang sumber daya alam yang pakai kacamata juga. Jika tanaman dan hewan termasuk kekayaan hayati, apakah memiliki tanah yang subur dan air yang berlimpah bisa disebut kekayaan juga? Ya, tentu saja bisa. Itu ya anak laki-laki yang berada di tengah. Tanah, matahari, air termasuk ke dalam kekayaan alam non-hayati. Terus ada yang anak perempuan yang duduk di atas batu. Oh, ada barang tambang juga loh, seperti minyak bumi, batu bara, emas dan perak, dan masih ada banyak yang lain.
daya alam hayati. Bentar, sumber daya alam hayati. Contohnya apa? Sumber daya sendiri itu apa sih? Sumber daya alam adalah apa? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang tidak berkembang dengan nanti dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kekayaan alam baik berupa makhluk hidup ataupun benda mati yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ada sumber daya alam hayati, bisa juga disebut dengan biotik ya. Asalnya dari makhluk hidup. Selain memiliki sumber daya alam hayati, negara kita juga memiliki sumber daya alam hayati. Nah, bisa juga disebut abiotik. Contohnya tadi, ya, abiotik kan dari benda-benda mati. Contohnya seperti tanah, air, dan barang tambang itu termasuk sumber daya alam hayati atau abiotik. Terus ada minyak bumi, gas alam, terus apa lagi? Besi, dan timah. Ya, itu sebagian dari barang tambang yang menjadi kekayaan negara kita. Ada sebuah video. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai Indonesiaku yang kaya alamnya. Bisa juga disebut memiliki sumber daya alam hayati. Negara kita juga memiliki sumber daya alam non hayati. Bisa juga disebut sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang, minyak bumi, gas alam, besi, emas, perak, dan timah merupakan sebagian dari barang tambang yang menjadi kekayaan Indonesia. Barang tambang ini bisa diolah dan menjadi bahan-bahan dasar untuk membuat berbagai macam produk. Nah, ini ada contoh dari sumber daya alam. Contohnya seperti hewan, tambang, dan tumbuhan. Teman-teman sudah tahu belum? Jadi sumber daya alam itu dibagi menjadi dua loh. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Adapun seperti air, tanah, udara, itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan cara menjadikannya baru. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya seluruh hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan sebagainya. Pengambilan sumber daya alam ini harus memanfaatkannya dengan bijak. Pengambilan sumber daya alam yang secara besar-besaran dapat berefek buruk bagi kehidupan alam sekitar. Contohnya ada pada gambar berikut. Coba deh lihat teman-teman. Ini adalah foto hutan gundul. Hutan gundul itu disebabkan karena penebangan pohon secara besar-besaran. Misalnya untuk keperluan lahan perkebunan atau keperluan pembangunan. Akibatnya daerah resapan air hujan berkurang sehingga dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
Kemudian lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, kerusakan hutan di daerah tambang. Yang kedua, pencemaran udara akibat debu dan asap. Dan yang ketiga, pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Wah, parah banget ya teman-teman. Kemudian terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Misalnya nih, orangutan merupakan hewan asli Indonesia. Saat ini orangutan terancam punah. Hutan tempat tinggal hewan ini berkurang karena banyak dijadikan lahan perkebunan atau karena terjadi kebakaran hutan. Wah, kasihan sekali ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus melestarikan sumber daya alam dengan baik serta menggunakannya dengan bijak agar kita dapat terus merasakan manfaat sumber daya alam sampai kapanpun. Nah, teman-teman sudah paham kan tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia? Terima kasih ya sudah menonton videonya. Nah, itu tadi tentang sumber daya alam. Sumber saja nggak masuk ya. Cuma itu ya. Silakan gambarnya dipilih yang sesuai dengan tulisan ini yang daripada seorang gambar. Ya, silakan di sini ada gambar. Diteliti, diamati dulu. Tadi yang selesai duluan, silakan maju, pecahkan balok yang ada di depan. Nanti lihat namanya siapa, silakan yang namanya ada di balok lagi, maju untuk menempelkan hasil kerjanya di atas. Kamu bisa menuliskan sumber daya alam yang dapat dipelajari apa saja. Jangan sumber daya alam yang tidak dapat dipelajari apa saja yang dapat dipelajari. Ya, siapa tapi yang maju duluan? Ya. Siapa namanya, Mas? Vicky, ayo Mbak Vicky, gambarkan situ. Mbak Vicky, setelah menempelkan, silakan balonnya diletakkan ya. Sini. Nah, bisa. Sini. Ambil warnanya siapa itu? Mas Aji, ayo silakan. Ada perak, emas, dan batu bara. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat sekarang. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan melakukan teknik stop untuk mengembalikan konsentrasi pada. Nah, silakan ambil posisi dengan tenang, relax. Pejamkan mata sebentar. Ambil nafas dalam-dalam dari hidung. Keluarkan dari hidung. Sekali lagi, ambil nafas dalam-dalam dari hidung. Keluarkan melalui mulut. Bersyukurlah karena hingga detik ini kalian masih bisa bernafas. Bersyukurlah karena hingga detik ini kalian masih bisa melihat, kalian masih bisa mendengar, dan kalian masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Bersyukurlah atas kesehatan yang tak ternilai. Bersyukur atas nikmat yang tidak bisa dihitung jumlahnya.
Bersyukur atas kekayaan alam yang dapat kalian nikmati dengan gratis. Buka mata kalian secara perlahan dan bayangkan semua yang kalian cita-citakan sudah ada di depan mata kalian. Setelah melakukan kegiatan stop atau mindfulness, bagaimana perasaannya? Semangat? Semangat? Sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk menentukan jenis karya yang akan kalian buat. Nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan ke depan. Kami ingin mempersembahkan sebuah puisi yang berjudul Indonesia Kaya Alamnya. Indonesia kaya alamnya, laut luas yang memanjakan mata, daratan membentang dipenuhi pepohonan hijau, membuat wisatawan manca terkesima. Begitu kayanya Indonesia, para nelayan berlomba-lomba memanfaatkan sumber daya alam di laut, menangkap ikan hanya dengan jala agar ekosistem laut tetap terjaga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tepuk tangan buat kelompok itu. Kami ingin mempresentasikan karya kami yaitu diorama tentang penggunaan SDA dengan bijaksana. Dan di sini ada seorang pria yang ingin memindahkan batu supaya air yang ada di sungai atau danau bisa mengalir ke teman si pria yang sedang menanam pohon untuk mengembalikan hutan yang telah gundul. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ingin mempresentasikan karya yang kami buat yaitu poster. Ayo kelola sumber daya alam Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Tadi sudah belajar tentang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati serta sumber daya alam yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui seperti hasil tambang. Hasil tambangnya apa saja tadi? Emas dan lainnya. Dan upaya untuk apa tadi pelestariannya ya. Yang nilainya masih kurang bisa melakukan nanti mengikuti remedi. Untuk yang nilainya sudah bagus ya nanti mengikuti pengayaan. Nanti kalian di pertemuan yang akan datang mempelajari tentang pembelajaran dengan materi daerahku kebanggaan anakku. Nah, dari pembelajaran ini kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak. Silakan kalian isi atau lengkapi survei berikut dengan mengingkari emoticon sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan modal bersama-sama ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.